Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga menjadi petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia yang diturunkan dengan perantara Jibril alaihissalam. Al-Quran merupakan kitab suci yang ilmiah dan modern. Salah bagi kita apabila menganggap Al-Quran adalah kitab kuno dan ketinggalan zaman. Tidak sedikit ilmuwan yang memeluk agama Islam setelah melihat dengan sendirinya kebenaran Al-Quran. Ada beberapa kejadian ilmiah yang sudah tertulis dalam Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu dan terbukti benar seiring dengan perkembangan teknologi. Keilmian Al-Quran dapat dibuktikan dengan ilmu sains yang saat ini berkembang. Dasar lautan yang gelap. Manusia tidak mampu menyelam di dalam laut pada kedalaman lebih dari 40 meter tanpa peralatan khusus. Pada kedalaman 200 meter hampir tidak ada cahaya, sedangkan pada kedalaman 1 km sudah dipastikan tidak terdapat cahaya sama sekali. Kondisi dasar laut yang gelap baru dapat diketahui ketika umat manusia sudah memiliki teknologi modern. Namun Al-Quran telah menjelaskan keadaan dasar lautan semenjak ribuan tahun lalu sebelum teknologi itu ditemukan. Al-Quran Surat An-Nur ayat 40. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang tindih bertindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Quran Surat An-Nur ayat 40. Sungai di dasar laut. Fenomena sungai di dasar laut ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Prancis bernama Jacques Yepes Cousteau. Dia berhasil menemukan air tawar yang mengalir di antara air laut yang asin di dalam lautan. Fenomena ini juga terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 53. Dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan segar dan yang lainnya asin. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Quran Surat Al-Furqan ayat 53. Api di dasar lautan. Api di dasar lautan ditemukan oleh beberapa orang ahli geologi asal Rusia, Anatol Sebagovics dan Yuri Bogdanov, dan ilmuwan asal Amerika Serikat Rona Klein. Ketika mereka sedang meneliti tentang kerak bumi dan patahannya di dasar lautan di lepas pantai Miami, terdapat lava cair yang mengalir dan memiliki suhu sekitar 1000 derajat Celcius. Namun, tidak cukup untuk memanaskan air laut karena volume air lautnya yang sangat besar. Begitu juga air laut yang tidak dapat memadamkannya. Subhanallah. Al-Quran juga sudah menyebutkan tentang api di dasar lautan ini dalam Quran Surat At-Tur ayat 1-6. Demi bukit dan kitab yang tertulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Makmur atau Ka'bah, dan demi surga langit yang ditinggikan, dan demi laut yang di dalam tanah ada api. Quran Surat At-Tur ayat 1-6. Teori Big Bang. Ilmuwan setuju bahwa Big Bang merupakan satu-satunya penjelasan masuk akal dan yang dapat dibuktikan mengenai asal mula alam semesta dan bagaimana alam semesta muncul menjadi ada. Sebelum Big Bang, tak ada yang disebut sebagai materi. Dari kondisi ketiadaan, di mana materi, energi, bahkan waktu pun belum ada, baru saja ditemukan ahli fisika modern. Sensor yang sangat peka pada satelit ruang angkasa NASA berhasil menangkap sisa radiasi ledakan Big Bang. Penemuan ini adalah bukti terjadinya peristiwa Big Bang yang merupakan penjelasan ilmiah untuk sebuah fakta bahwa alam semesta diciptakan dari ketiadaan. Sejalan dengan yang tercantum pada surat Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Masih banyak hal-hal lain yang menjadikan bukti keilmiahan Al-Quran. Mungkin pada zaman dulu banyak hal yang belum terbukti dan baru terbukti sekarang pada zaman modern, dan juga masih banyak kebenaran lainnya yang belum kita ketahui. Itu juga menjadi bukti bahwa Al-Quran bukanlah kitab kuno yang ketinggalan zaman, karena sudah jelas juga Al-Quran adalah pedoman hidup bagi seluruh umat manusia
yang berarti semua kebutuhan manusia selama hidupnya ada di dalam kitab suci Al-Quran.